Seorang pria penjual kosmetik di Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan beberapa pekan lalu diculik, dianiaya serta berujung terhadap dibunuhnya korban oleh sekelompok orang tak dikenal. Kejadian ini viral di media sosial karena video korban yang menderita luka berat dan memohon agar keluarga mencarikan uang tebusan dari para penculiknya tersebar di jagat maya. Bagaimana kisah ini selengkapnya? Saudara saksikan berkas buser siksa oknum aparat berujung nestapa berikut ini. Peng motor kita apa buka mama apa? Deh, kirim peng motor kita buka mama apa? Deh, kirim peng motor kita buka mama apa? Abang kaipong ya. Sambil terisak, korban Imam Maskur minta tolong carikan uang lewat adiknya. Di situ korban terlihat terluka. Video luka berat akibat penganiayaan yang menimpa Imam Maskur, penjual kosmetik di Tangerang Selatan, yang diduga dianiaya dan diperas kelompok orang ini viral di media sosial beberapa waktu lalu. Belakangan, keluarga Imam juga sempat berinteraksi langsung dengan Imam dalam bahasa Aceh yang terdengar bercakap dengan kondisi terengah-engah kepayahan seputar uang tebusan 50 juta yang diminta penganiaya sekaligus penculiknya agar ia dibebaskan. Membeli juta apa peng masih kurnya anak peng apa dengan tahu tahap peng anak peng di nan bertahap ini yang tiba. Yang keempat, pada minta man, opre, telepon awak yang lepas. Jep. Tanggal 12 Agustus, korban sempat mengontak keluarga dan menyebut ditangkap oleh orang tak dikenal yang minta tebusan uang dalam jumlah besar. Dia dibilang udah ditangkap, suruh kirim duit 50 juta untuk tebusan. Udah kayak gitu, habis itu dikirim video. Habis itu baru menjelang berapa menit telepon ke ibu. Sama juga dibilang, mama kirim duit, saya dipukul. Nggak tahan lagi, mama kirim duit 50 juta. Udah habis itu beberapa menit kemudian gitu lagi. Saya bilang nggak ada duit, minta ke orang-orang, saya dipukul berat, cuma tinggal dikit lagi dia bilang. Jam 9.40 lah. Saya nelpon anak saya si korban yang angkat tersangka. Dia bilang, ibu kok sayang ke anak kirim duit 50 juta. Iya saya kirim, saya bilang, tapi anak saya jangan dipukul lagi. Saya usahakan duit, saya kirim. Kalut, keluarga korban pun melaporkan dugaan penculikan Imam Maskur ke Polda Metro Jaya 2 hari kemudian. Namun, 24 Agustus, keluarga mendapatkan kabar duka. Korban dinyatakan sudah meninggal dunia dan Kodam Jayakarta menyerahkan jenazah korban kepada keluarga di RSPAD Jakarta Pusat. Dalam surat berita acara penyerahan jenazah, diantaranya tertera laporan Pemdam Jaya tentang tindak pidana merampas kemerdekaan seseorang lewat pemerasan dan penganiayaan yang mengakibatkan mati yang diduga dilakukan salah satunya oleh Praka RM. Jenazah Imam Maskur dimakamkan di Desa Monkelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, Aceh. Toko kosmetik di Jalan Sandratek, Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan terlihat tertutup rapat dan digembok. Korban diketahui baru beberapa bulan menyewa toko itu. Oh, dia sempat lapor. Siapanya ya. Si yang mau ngontrak. imamnya bukan? Ya pokoknya yang mau ngontrak kemari lapor bahwa dia mau jualan gitu. Akan mau jualan apa? Kosmetik. Udah. Malah bilang ya lama lagi gak. Ya saya pernah lihat, oh itu yang dijual gitu-gitu doang kan. Ya, dipajang lah ya Pak. Ya terus saya nggak tahu yang dijual yang sebetulnya tuh apa gitu. Di lokasi inilah Imam Maskur, penjual kosmetik, diculik oleh sekelompok orang tak dikenal. Pemuda berusia 25 tahun itu diseret paksa oleh oknum yang diduga anggota Pas Pampres beserta sejumlah rekannya pada 12 Agustus 2023 lalu. Pengungkapan kasus penculikan yang berakhir pembunuhan itu bermula dari laporan keluarga korban ke Polda Metro Jaya. Setelah melalui serangkaian penyelidikan, pemeriksaan TKP dan saksi mata, 3 oknum TNI ditangkap. Praka RM dari Kesatuan Pas Pampres, Praka HS dari Direktorat Topografi, dan Praka J dari Kodam Iskandar Muda.
Ketiganya ditahan di rutan Pom-Dam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan. Ini semua satu angkatan yang mereka juga latar belakangnya adalah orang-orang dari Aceh yang sama-sama dinas di Jakarta, yang sama-sama berada di Jakarta, sehingga mereka melakukan itu secara bersamaan rencana untuk penculikan dan pemerasannya itu memang dari kelompok orang yang sama, dan mereka tidak mengenal secara detail orang korban, tapi mereka mengetahui komunitas korban ini kegiatannya apa saja. Selain Imam Maskur yang akhirnya tewas, ketiga tersangka aparat juga menculik satu lainnya, namun akhirnya dibebaskan. Dan ada satu juga korban yang diculik, sebenarnya yang diculik itu 2 orang, tapi yang satu dilepas di sekitar tol Cikeas atau di sekitar tol Cikeas itu dia dilepas. Karena mendapati korban ini sudah kondisinya agak nafasnya sudah susah. Karena ketakutannya akhirnya korban yang satu dilepas. Itu juga kita periksa sebagai saksi. Ketiga tersangka diduga memeras korban dan keluarga korban dengan modus mengaku sebagai polisi yang melakukan penangkapan kasus obat ilegal. Uang pemerasan itu diminta tersangka dengan dalih agar korban dibebaskan dan tidak diproses secara hukum. Sementara itu, Polda Metro Jaya menahan 3 warga sipil terkait kasus penculikan yang berakhir dengan pembunuhan terhadap seorang warga Aceh, Imam Maskur. Seorang tersangka ZSS merupakan ipar dari salah satu oknum prajurit dan berperan sebagai supir saat penculikan terjadi. 2 lainnya adalah Heri dan AM. Ketiganya ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Penyidik kan melakukan proses ini dan berkoordinasi dengan Pom-Dam Jaya, ya. Tentunya pada proses ini apa yang sudah dilakukan oleh penyidik tentu berkoordinasi dan dilaporkan melalui progres perkembangan penyidikan yang ada terkait dengan 1 orang, khususnya yang masuk bagian daripada kelompok pelaku. Yang 2 lagi adalah 480 ya, atau penadahan terhadap barang dari hasil kejahatan pelaku. Rumah mendiang Imam Maskur di Desa Montlayu, Kecamatan Gandapura tak pernah sepi dari pelayan. Kehadiran warga dan tokoh masyarakat bentuk dukungan moral atas kasus kekerasan yang menimpa Imam Maskur. Calon istri korban, Yuni Maulida, juga hadir menyambangi keluarga korban. Ia sempat berkomunikasi dengan korban sehari sebelum ia diculik. Almarhum menanyakan kabar Yuni yang akan ke Jakarta, namun tak tercetus dari mulut Imam, ia dalam bahaya. Yang saya dapat korban ini diculik dari saudara. Saudara nelfon, katanya Yuni tahu nggak ini di tokonya Imam lagi ada penculikan. Coba hubungi Imam, apa Imam yang jadi korbannya. Saya hubungin dia, nggak hidup lagi WA-nya, nggak online. Nggak aktif ya? Sudah nggak aktif. Selama ini, korban jarang mengeluhkan sesuatu dan menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan usahanya. Setahu Yuni, kekasihnya hanya berjualan kosmetik di sebuah toko sederhana di Tangerang Selatan. Keluarga korban berharap almarhum Imam Maskur mendapatkan keadilan. Dari kami nggak ada maaf, itu juga saya bilang. Berarti untuk hukuman sendiri untuk pelaku ini bagaimana Ibu yang sangat mengharapkan? Yang seadil-adilnya pokoknya. Jangan diberi keringanan lah. Berarti jangan ditutup-tutupi. Iya, jangan ditutup-tutupi yang jelas lah. Penculikan yang berujung pembunuhan terhadap Imam Maskur oleh sejumlah oknum aparat juga memicu aksi demonstrasi di Banda Aceh. Adik korban Farul Razi yang juga hadir menyebut keluarganya sangat terpukul atas kehilangan Imam Maskur. Menuntut keadilan seadil-adilnya atas keluarga kami, sebagaimana keluarga kami yang tidak ada lagi abang, yang mana dia orang yang menafkah kami, adik-adik kami, abang kami, emak-emak kami. Adek, dari pihak TNI apa betul bagaimana video yang beredar keluarga itu foto dari video dari abang ini? Ya, itu pertama dari saya dikirim. Terkait kejahatan yang dilakukan 3 prajurit TNI yang menyebabkan seorang warga sipil, Imam Maskur, meninggal dunia, Panglima TNI berjanji akan memproses ketiganya secara transparan. Dan sekarang ini zamannya sudah terbuka, semuanya bisa diakses, nggak mungkin kami ini akan menutup-nutupi lagi. Apa yang terasa tutup-tutupi dan mana ada prajurit TNI yang salah tidak dihukum. Jadi jangan asal, wah kalau diproses di pidana militer itu, wah ditutup-tutupi, disayang-sayang, nggak ada.
kita juga punya penjara yang standar dengan penjara di luar.